Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat selalu. Hari ini kita belajar kimia mengenai pemisahan campuran. Sebelumnya kita belajar tentang materi terlebih dahulu. Materi kita bedakan menjadi 3. Ada unsur. Unsur ini zat tunggal yang berdiri sendiri, tidak bisa kita uraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, oksigen, tembaga, dan yang lain-lain. Selanjutnya senyawa. Senyawa merupakan gabungan antara dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia dan bisa kita uraikan lagi secara kimia. Contohnya, bila besi kita reaksikan dengan oksigen menjadi besi oksida, atau hidrogen bereaksi dengan oksigen membentuk H2O atau dalam bahasa sehari-hari adalah air. Selanjutnya campuran, gabungan antara dua senyawa atau lebih dengan cara fisika dan bisa kita uraikan lagi dengan cara fisika. Misalnya pasir bercampur dengan air, ini bisa kita pisahkan kembali. Tahukah kalian bagaimana air mineral yang setiap hari kita minum dikatakan aman untuk dikonsumsi? Padahal zat-zat yang ada di dalamnya umumnya masih tercampur dengan zat-zat lainnya. Untuk itu diperlukan pengolahan air yang bertujuan menghasilkan air yang memenuhi standar kesehatan. Pengolahan air yang dilakukan ini harus terlebih dahulu melalui sebuah metode, yaitu metode pemisahan. Campuran memiliki sifat fisika seperti ukuran partikel, berat molekul, dan titik didih. Oleh karena itu, campuran dapat kita pisahkan berdasarkan sifat fisiknya tersebut. Teknik pemisahan yang pertama adalah filtrasi, merupakan metode pemisahan campuran antara padatan dengan cairan. Di sini kita memerlukan alat, bisa berupa kertas saring, alat penyaring. Cara ini dalam kehidupan sehari-hari adalah pemisahan bubuk kopi dengan air, pemisahan santan dari parutan kelapa. Kedua, dekantasi merupakan metode pemisahan campuran antara cairan dengan padatan. Tekniknya adalah dengan menyuling cairan secara perlahan sehingga padatan tertinggal di dalam wadah. Proses dekantasi lebih cepat tapi kurang efektif karena ukuran zat padat masih lebih besar. Contohnya, kita memisahkan air dengan pasir. Sentrifugasi, metode yang digunakan untuk pengganti penyaringan partikel padat yang halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Dengan cara memasukkan cairan ke alat sentrifugasi, lalu partikel yang ada akan mengendap ke bawah dan akan berubah wujud. Contohnya, pemisahan susu menjadi susu krim, pemisahan bubuk kapur dari air. Evaporasi, metode pemisahan zat padat yang terlarut dalam larutannya berdasarkan titik didih dengan cara penguapan. Contohnya siklus air hujan. Kedua, larutan garam di laut akan menguap di bawah terik matahari dan meninggalkan garam. Teknik selanjutnya adalah ekstraksi, merupakan metode pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan suatu zat terlarut di dalam pelarut yang berbeda dengan teknik penyaringan. Misalnya, proses mengekstrak jus dari tanaman. Kedua, kita ingin memperoleh kandungan minyak di dalam kemiri. Destilasi, metode pemisahan zat cair dari larutannya berdasarkan titik didih. Proses destilasi dilakukan dengan cara penyulingan. Larutan kita panaskan lalu komponen titik didih yang lebih rendah akan menguap. Contohnya, pemisahan air tawar dari air laut, pemisahan minyak bumi, pemisahan minyak kemiri dari biji kemiri.
Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran pada sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud. Proses sublimasi dilakukan dengan cara menyublim. Zat padat yang menyublim akan berubah wujud menjadi gas atau malah sebaliknya. Lalu kita pisahkan dengan zat padat yang tidak bisa menyublim. Contohnya, memisahkan pasir dari kapur barus. Rekristalisasi, pemisahan campuran dengan cara mengkristalkan atau mengendapkan zat terlarut dalam larutan yang awalnya berupa cairan. Tekniknya, proses rekristalisasi menggunakan suhu rendah untuk membuat cairannya mengendap atau dengan cara melarutkan kristal dalam pelarut, kemudian mengkristalkan kembali. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, proses pembuatan garam yang dilakukan oleh petani garam di tepi pantai. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarut. Prinsip kerjanya, suatu zat akan terlebih dahulu larut dalam pelarut. Yang kurang terabsorpsi akan bergerak lebih cepat. Contohnya, untuk menguji bahan pewarna dalam makanan. Kedua, untuk menguji tinta pada pemalsuan dokumen. Terakhir, metode pemisahan yang kita pelajari adalah corong pisah. Ini adalah alat yang digunakan untuk memisahkan dua cairan yang tidak bisa larut. Demikianlah metode pemisahan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Pahami, bila ada kesulitan silakan bertanya. Selanjutnya kerjakan tugas yang nanti akan saya berikan. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.